Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Drishyam 2, film yang mengisahkan seorang ayah yang melindungi keluarganya dari jeratan hukum. Film ini kelanjutan dari Drishyam di tahun 2015 dan dilanjutkan di tahun 2022 kemarin. Bagaimana jalan ceritanya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai, dan inilah jalan cerita film Drishyam 2. Ini Tony dan David yang sedang melakukan transaksi. Terlihat seperti transaksi barang terlarang. David ingin berhenti jadi pengantar barang dan ingin bayarannya dibayar sekarang. Tapi Tony menolaknya dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Polisi pun datang karena Tony panik. Dia mengeluarkan pistol dan ingin menembak David, tapi yang terjadi, Tony lah yang tertembak. David melarikan diri untuk menghindari kejaran polisi. Saat dia ingin bersembunyi, dia melihat Vijay keluar dari kantor polisi yang sedang dibangun. Saat David sampai rumah dan ingin mengajak istrinya ikut lari, polisi sudah mengepungnya. Akhirnya dia menyerahkan diri. Itu adalah kejadian 7 tahun yang lalu. Kini Vijay sudah memiliki bioskop sendiri. Dia menjual sebagian tanah yang ia miliki untuk membangun bioskopnya. Siang itu, dia didatangi seorang tamu yaitu Mahesh, ayah dari Sam. Dia menemui Vijay untuk menanyakan kembali di mana kuburan Sam. Karena rasanya janggal, setiap memperingati kematian putranya tanpa tahu di mana makamnya, Vijay tetap tak memberikan informasi apapun kepada Mahesh. Kini, David sudah bebas dan kembali ke rumah. Namun sayang saat ia bertemu anaknya dan menanyakan di mana ia sekolah. Anaknya mengatakan kalau dia tak sekolah dimanapun, tapi ibunya lah yang mengajarinya. David pergi meninggalkan rumah untuk menebus kesalahannya. Pagi itu Vijay dan Nandini istrinya melihat keributan sepasang suami istri. Jenny dengan Shiv suaminya, mereka adalah orang yang telah membeli tanah yang Vijay jual. Nandini meminta Vijay untuk melerainya, namun Vijay tak mau mengikuti urusan rumah tangga orang, karena didesak istrinya. Mau tak mau Vijay akhirnya melerai keributan mereka berdua. Setelah membeli tanah dan membangun rumah, Jenny menjadi tetangga Vijay dan Nandini. Nandini selalu ditemani oleh Jenny setiap malam. Karena Vijay selalu sibuk dalam menyiapkan pembuatan film karyanya. Pada malam itu, Nandini curhat kepada Jenny. Setelah Anju bermimpi buruk terkait kasus yang ia alami 7 tahun lalu, Nandini menceritakan kalau Vijay yang memindahkan mayat Sam ke suatu tempat. Vijay membuat keputusan tepat, kalau dia tetap merahasiakan di mana Sam ia kubur. Maklum namanya emak-emak. Ini adalah Tarun yang menggantikan posisi Meera di kepolisian. Dia memanggil Sawan dan Gaitonde untuk datang ke rumah dinasnya. Ternyata tujuan Tarun memanggil mereka berdua untuk kembali mengungkap kematian Sam. Di sana juga sudah ada Meera dan Jenny beserta pasangannya Shiv, yang ternyata mereka berdua adalah intel untuk memata-matai Vijay dan keluarga. Meera dan Tarun menempatkan mereka berdua saat tahu kalau Vijay menjual tanahnya. Tarun pengganti Meera cukup cerdas dan tegas. Tarun membuka kembali kasus kematian Sam. Gaitonde dan Sawan kembali menyelidiki. Dia menginterogasi orang-orang yang beraktivitas di subuh hari. Mereka berdua mendapatkan petunjuk dari tetangga Vijay. Pada saat itu sekitar jam 4 pagi dia melihat mobil Vijay yang baru saja masuk ke rumah. जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने विजय को हुए देखा. ये बात में Dengan informasi tersebut dikembangkanlah lebih jauh. Mereka mendapatkan kesimpulan kalau Vijay menguburkan mayat Sam di sekitar gereja, karena kalau diparit akan mudah diketahui oleh warga. Siang itu Tarun mendatangi rumah Vijay. Istri dan anak-anaknya menjadi tegang karena didatangi oleh polisi.
देख के ही कुछ याद आ गया। Setelah Tarun pergi, Jenny datang untuk segera menelpon Vijay untuk pulang. Karena polisi akan memeriksa gereja di mana mayat Sam dikubur, sesampainya Vijay di rumah, Nandini memaksa Vijay menceritakan di mana mayat Sam dikuburkan. Vijay masih tetap dalam rahasianya. Ternyata percakapan mereka disadap oleh Jenny dan Shiv. Pagi itu di warung, datanglah David yang ingin pergi ke suatu tempat. Dia bertemu Vijay sebelum Vijay masuk ke kantor polisi. Di warung, David mendengarkan gibah dari orang yang lagi kongkow. Dia mendengar bagi siapa saja yang memberikan keuntungan informasi yang berharga terkait kasus kematian Sam 7 tahun lalu, maka akan diberikan imbalan uang. Mendengar hal tersebut, David menceritakan itu kepada Tarun dan Mera. Namun dia akan memberikan informasi di mana mayat itu dikubur asal dia diberikan uang dia 500 juta. Akhirnya mereka sepakat, tapi sebelum mayat itu ditemukan, David tidak boleh meninggalkan tempat tersebut. David pun memberikan informasinya kalau Vijay menguburkan mayat tepat di mana Tarun berdiri. Sawan dan Mera mempercayainya karena pada saat itu kantor polisi sedang dibangun. Besoknya, dimulailah penggalian di mana mayat itu dikuburkan. Tarun memanggil forensik dan kepala Polda untuk menyaksikan jika itu benar adanya, dan ditemukanlah tulang belulang. Sesuai yang David tunjuk. Setelah Vijay mengetahui adanya keramaian melalui CCTV yang ia pasang di depan kantornya, ia bergegas ke suatu tempat. Besoknya kepolisian memanggil keluarga dari Vijay untuk segera dimintai keterangan. Keluarga Vijay disiksa oleh Gaitonde, kebangetannya, Gaitonde amat cewek. Melihat hal tersebut, Vijay ingin mengaku agar keluarganya tak lagi disiksa. Di hadapan Tarun dan direkam kamera, Vijay mengaku kalau dia yang secara tak sengaja memukul bagian kepala dan menguburnya di kantor polisi. Persidangan terhadap Vijay pun dimulai, dan saat itu datanglah Murad yang berprofesi sebagai penulis untuk film Vijay yang akan dibuat. Menemui Tarun dan Mera beserta suami, dia menceritakan kalau semua kejadian yang saat ini terjadi adalah film yang akan digarap Vijay, tapi belum selesai, karena mereka berdua belum ada sepakat karena ada hal yang membuatnya khawatir. Sebelum difilmkan, Vijay sudah membuat buku atas nama Murad setahun yang lalu dan ceritanya ia patenkan. Hakim menghentikan sidang dan membebaskan Vijay karena DNA tulang yang ditemukan bukan dari Sam anak Mera. Serta pengacara menuduh kalau kepolisian membuat cerita yang tampak nyata, seperti novel yang Vijay tulis. Vijay dan pengacaranya membuat petisi agar keluarganya tidak diganggu dengan kasus ini lagi. Akhirnya sekarang Vijay dan keluarganya sudah benar-benar bisa lega. Vijay memberikan Abu Sam kepada Mahesh sesuai permintaannya. Dan film pun selesai.